Dalam istilah agama kita, khususnya dalam istilah yang digunakan pakai oleh ulama ahli tasawuf, kasyaf itu merujuk kepada dua pengertian. Pertama sekali, yang dikatakan sebagai kasyaf imani, atau setengah orang menyebutnya kasyaf ilmi, yakni terbukanya hijab-hijab hati sehingga imannya menjadi lebih teguh dan mantap. Sesuatu yang selama ini hanya ditasdikkan, dibenarkan, menusi perkhabaran yang dikhabarkan, sekarang perkara itu sudah meningkat keyakinannya setelah terbukanya hijab, sehingga ia seolah-olah dilihat oleh mata hatinya, yakni ehwal yang menunjukkan bertambahnya keyakinan. Jadi bertambahnya keyakinan hati adalah berpunca daripada suatu fenomena yang dinamakan kasyaf. Tersingkapnya hijab-hijab hati sehingga bertambah yakin. Selama ini kita sudah meyakini apa-apa yang kita yakini, tetapi apabila hati manusia mengalami sesuatu yang dinamakan kasyaf, keyakinan itu menjadi bertambah. Jadi bertambahnya keyakinan hasil daripada fenomena kasyaf ini. Bertambahlah keyakinan. Jadi selama ini kita sudah yakin, bukan ragu. Namun keyakinan kita berasaskan kepada perkhabaran. Karena kita tahu yang mengkhabarkan kita tentang perkara gaib adalah seorang Nabi yang terbukti kebenarannya. Dan keyakinan kita terhadap Nabi itu meyakinkan kita terhadap segala apa yang dikhabarkan. Tapi apabila hati manusia mengalami fenomena kasyaf, apa-apa yang dikhabarkan itu begitu jelas pada pandangan mata hatinya, menjadi lebih jelas, dan keyakinannya menjadi bertambah. Maka itulah yang dikatakan kasyaf. Terbuka tirai-tirai hati, lalu keyakinan yang diyakini selama ini dirasakan seolah-olah dilihatnya di hadapan matanya. Nisbah kepada keyakinan. Kenapa terjadi demikian? Kerana hati mengalami kasyaf. Itulah yang dikatakan kasyaf imani. Inilah kasyaf yang paling besar. Inilah kasyaf yang paling utama. Inilah kasyaf yang dikehendaki. Terbukanya hijab hati, lalu bertambahlah keyakinan. Apa-apa yang ditasdikkan selama ini dirasakan semacam terlihat dengan mata hatinya, sehingga bertambahlah keyakinannya. Fenomena ini sudah pun terjadi di zaman awal Islam. Fenomena kasyaf ini yang akan saya perkukuhkan sedikit lagi. Jenis kasyaf yang kedua diistilahkan sebagai kasyaf suri, yakni dengan kurnia Allah diberikan kepada seseorang, maka sesuatu yang terselindung pada pengetahuan orang tidak terselindung pada pengetahuannya. Kadang-kadang menerusi pandangan yang menembusi, kadang-kadang menerusi pendengaran yang menembusi, kadang-kadang menerusi tilikan hati yang menembusi. Inilah yang dinamakan sebagai kasyaf suri. Sesuatu yang terselindung pada pandangan orang, bagi orang yang ahlul kasyfi ini tidak terselindung pada pandangannya. Jarak yang jauh yang tidak kelihatan pada kebanyakan orang, tapi kepada orang yang dikurniakan Allah kasyaf suri kelihatan pada pandangannya. Sesuatu yang perlahan suaranya tidak didengari oleh kebanyakan orang, bagi ahlul kasyfi terdengar pada pendengarannya. Sesuatu suara yang jauh yang tidak didengari oleh orang lain, tapi bagi orang ahlul kasyfi yang dikurniakan Allah kasyaf ini terdengar pada telinga dan pendengarannya. Demikian juga sesuatu pengetahuan yang terselindung pada kebanyakan orang, orang tidak tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku bukan di hadapan mata, yang tidak diketahui oleh ramai orang. Bagi ahlul kasyfi dengan renungan hatinya dapat menjangkaui maklumat itu dengan izin Allah. Semua ini dinamakan kasyaf suri. Jadi kalau begitu ada dua jenis kasyaf, kasyaf imani dan kasyaf suri. Kasyaf iman, terbukanya hijab, lalu keyakinan menjadi bertambah kuat, bertambahlah iman dan keyakinannya. Yang kedua kasyaf suri, terbukanya hijab-hijab alam fizik ini, sehingga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, sehingga yang tidak terdengar menjadi terdengar, sehingga yang tidak diketahui menjadi diketahui. Antara dua kasyaf ini
kasyaf yang paling mulia, kasyaf yang paling mulia yang dikehendaki, dan itulah yang menjadi tumpuan dalam pengajian ilmu tasawuf adalah kasyaf imani. Adapun kasyaf suri, yang itu bukan keistimewaan, yang itu bukan menjadi kebanggaan bagi ahli tasawuf. Sekalipun hal ini terjadi kepada para salihin, terjadi kepada muttaqin, terjadi para aulia, namun dia bukan sesuatu yang dibanggakan. Kasyaf suri ini, sebab kasyaf suri ini menjadi tempat pertindahan antara mukmin dengan yang bukan mukmin. Yang mukmin dengan kurnia Allah kadang-kadang mendapatnya, tapi yang bukan mukmin dengan saluran tertentu juga memperolehi kelebihan ini. Sebab itu dia bukan kebanggaan dan bukan menjadi matlamat bagi ahli tasawuf. Yang menjadi pencarian yang dikenaki oleh ahli tasawuf adalah kasyaf imani, sehingga bertambah keyakinan terhadap Allah, bertambah makrifat, semakin mendalam kefahamannya, semakin kuat keyakinannya. Itulah yang dikenaki dalam ilmu tasawuf.